Baik, kita ke isu utama kita pada pagi hari ini. Ada pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengaku sudah menjalin komunikasi dengan Timnas pemenangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Komunikasi ini dijalin karena tim Ganjar Mahfud merasa adanya kecurangan dalam Pilpres 2024. Kita coba simak informasi berikut ini untuk Anda pemirsa. Cukup kaget. Hari pencoblosan pemilu 2024 kian dekat. Panasnya debat ketiga yang diikuti calon presiden yang diselenggarakan pada minggu lalu masih berlanjut. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto merasa ada kecurangan dalam Pilpres 2024 ini. Hasto mengaku tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo, Mahfud MD terus menjalin komunikasi dengan tim pemenangan nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk menghadapi intimidasi yang mereka terima menghadapi Pilpres 2024. Hasto menyebut kedua pihak sama-sama merasakan adanya kecurangan di Pilpres. Lantas adanya komunikasi antara tim pemenangan Capres nomor urut 01 dan nomor urut 03. Apakah akan ada deal politik di antara keduanya? Tim TV One mengabarkan. Komisi 1 di mana semua partai yang membahas hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi dan juga sekarang kami membangun komunikasi politik, ya, tim hukum dari pasangan Ganjar Mahfud dan Bapak Amin, pasangan Amin telah melakukan komunikasi. Bahkan di dalam komunikasi itu kita merasakan bahwa ada kecenderungan kecurangan secara terstruktur, masif dan sistematis. Karena itulah kami membangun komunikasi dan bersama-sama mengantisipasi apapun rakyat yang seharusnya berdaulat. Pak Anies atas ucapan hutnya, ya kita sama berjuang agar pemilu rakyatlah yang berdaulat untuk menentukan pemimpin yang terbaik. Kita hadapi bersama-sama kekuatan intimidasi yang mencoba menyalahgunakan kekuasaan. Oke, kita bahas hal ini lebih lanjut dengan 3 orang narasumber yang bergabung bersama kami pagi hari ini. Di studio sudah ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Pagi, Bang. Selamat pagi. Oke, dan secara online juga sudah bergabung bersama kami ada Kang Maman Imanul Haq, ini juru bicara Timnas Anies Muhaimin, dan juga Bang Roni Talapesi, Direktur Hukum dan Kajian Atribusi TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi Kang Maman, selamat pagi Bang Roni. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Bayu, Mbak Prita. Oke, saya langsung ke Bang Roni terlebih dahulu ya. Bang Roni, boleh dong mengelaborasi apa yang disampaikan oleh Mas Hasto, komunikasi dengan tim Amin sudah sampai sejauh apa, dan kemudian yang dimaksud Mas Hasto soal kecurangan itu kecurangan apa ya? Ya, kalau kita prinsipnya adalah terbuka komunikasi dengan siapapun ya. Kalau dalam hal ini kan kita melihat bahwa tim pemenangan ada 01, 02, 03, tentunya kan dalam hal ini kita mengetahui bahwa beberapa peristiwa yang terjadi belakangan ini membuat kita juga pun harus melihat bahwa kita menjaga proses demokrasi yang sedang berjalan. Yang pertama, bahwa kita juga pun berkomunikasi dengan teman-teman secara personal, secara elit partai. Tentunya itu hal-hal yang menurut kami itu hal-hal yang sah-sah saja kan. Apalagi kita tahu bahwa situasinya juga ini situasi yang memang berbeda ya, bahwa kita sudah mencatat beberapa kejadian yang dugaan terkait pelanggaran pemilu, yaitu ya kasus suara di Taipei, kemudian yang kedua adalah bagi-bagi duit dari Gus Miftah, yang ketiga adalah dugaan bagi susu di Car Free Day oleh saudara Gibran ya, walaupun memang pemeriksaannya memakan waktu yang lama, 1 bulan, jadi ini juga pun menjadi pertanyaan buat kami. Dan yang keempat itu terkait dengan saudara Gibran di acara Kepala Desa. Kemudian yang kelima terkait dengan iklan susu Prabowo. Dan beberapa catatan yang lainnya juga. Tentunya kita melihat bahwa dugaan kecurangan ini menjadi perhatian untuk kita semuanya. Dan kami melihat bahwa tidak hanya dari 03, tentunya dari 01 melihat hal tersebut. Dan tentunya kita punya kepentingan yang sama bahwa kita menjaga kualitas demokrasi yang sedang berjalan ini, memberikan pelajaran politik kepada seluruh anak bangsa sehingga
benar-benar tujuan dari pemilu ini yaitu luber dan jurdil ini benar-benar tercipta. Seperti itu Mas Bayu. Bang Roni, komunikasi yang sudah terjalin ini apakah memang komunikasi untuk membahas masalah dugaan kecurangan pemilu tadi, atau ini ada komunikasi lebih dari itu? Upaya untuk bisa berkoalisi nanti, kalaupun misalnya terjadi putaran atau 2 putaran nanti dalam Pilpres? Iya Mbak Vita, segala kemungkinan ini kan bisa terjadi ya. Tentunya kita melihat bahwa apa yang disampaikan bahwa kemungkinan kalau seandainya 2 putaran, itu pun sangat terbuka komunikasi tersebut. Jadi kita dari tim hukum tentunya fokus terhadap dugaan pelanggaran, dugaan kecurangan yang ada, dan ini menjadi fokus kami. Dan terkait dengan komunikasi politik tentunya sebagai peserta pemilu kita sangat terbuka ya dengan teman-teman dari mana saja, terutama dari 01 ya, seperti itu Mbak. Oke, berarti artinya terbuka komunikasi ya untuk penjajakan koalisi kalau nanti asumsinya terjadi 2 putaran dalam Pilpres. Saya mau ke Kang Maman. Kang Maman, betulkah itu sudah ada komunikasi kalau bicara soal penjajakan koalisi nanti kalau terjadi 2 putaran dalam Pilpres? Sudah ada belum komunikasi itu? Bersifat komunikasi kesepahaman, bukan komunikasi bersifat operasional. Kesepahaman bahwa Pilpres ini harus berlangsung secara damai, aman, menjunjung nilai-nilai demokratis, dan juga menjunjung nilai-nilai konstitusi berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Nah, kenyataan itu memang dirasakan bahwa ada upaya-upaya intimidatif, baik dari mulai hulu atau ke hilir. Hulu misalnya ada beberapa pihak yang mau mendukung 01 itu dicegah dengan ancaman, dengan menakut-takuti dan sebagainya. Lalu juga di hilir misalnya ada beberapa upaya, kami Anies misalnya, Mas Anies di 5 titik pernah menghadapi pelarangan seperti itu. Maka ada komunikasi dengan pihak 03, sekali lagi komunikasi itu lebih kepada kesepahaman bahwa kita ingin menjunjung Pilpres ini berjalan betul-betul dengan damai, betul-betul dengan jujur dan berkualitas. Belum pada tingkat operasional. Jujur saya pernah berkomunikasi dengan Mas Hasto, berkomunikasi dengan 03 dan lain sebagainya, termasuk juga tentu dengan semua anak bangsa ini, karena kita membutuhkan itu. Tetapi secara keseluruhan baik 01, 03 ataupun bahkan 02 juga hari ini lebih fokus kepada bagaimana caranya kita memenangkan Pilpres ini. Jadi pada konteks tersebut belum ada pembicaraan lebih lanjut, lebih kepada bagaimana kita membangun komunikasi kesepahaman untuk menjaga Indonesia ini agar dengan Pilpres ini menghasilkan pemimpin yang betul-betul membawa Indonesia ke arah perubahan yang lebih baik. Oke, belum ada pembicaraan soal arah koalisi nanti kalau misalnya terjadi skema putaran atau 2 putaran dalam Pilpres, artinya itu belum ya? Saya ingin minta penegasan soal itu, Kang Maman. Iya, belum. Bahwa kemarin kita di rapat konsolidasi Timnas dan juga pembicaraan kita bahwa sekali lagi komunikasi itu dibangun baik secara personal, karena kita punya kedekatan secara personal juga, itu lebih kepada kesepahaman. Saya ingin mengatakan kembali bahwa kita harus menjamin Pilpres ini berjalan dengan jujur, berkualitas, aman, damai, menjunjung nilai-nilai demokratis juga konstitusional. Nah, pada konteks itu belum ada pembicaraan secara operasional. Apakah nanti bagaimana bentuk kerjasamanya, apakah kita nanti kalau yang masuk ke putaran kedua dan lain sebagainya. Tetapi hampir dipastikan dari beberapa survei ini tidak ada yang bisa menang di 1 putaran, pasti masuk di putaran kedua, dan siapapun itu kita hari ini masih berjuang di 30 hari terakhir ini 01 harus masuk di putaran kedua itu. Oke, baik, saya langsung ke Bang Habib. Bang Habib, pembicaraan kedua belah pihak ini 1 dan 3 pada pembicaraan kesepahaman tentang pemilu damai gitu. Ya, semua pasti akan punya semangat yang sama toh kalau misalnya soal kita pemilu damai. Tapi ada beberapa dugaan-dugaan pelanggaran. Tadi kalau Bang Roni menyebutkan yang menyebutkan pelanggaran dilakukan oleh ya dari pihak 02. Ya, tentu kita mengapresiasi semangat sahabat-sahabat kami tersebut ya, soal bagaimana pemilu bisa terlaksana dengan damai, tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ya.
kami melihat itu sebagai niat yang baik yang dilakukan rekan-rekan. Cuma memang kita berhadapan pada fakta bahwa kekuasaan itu tersebar saat ini. Juga tuduhan kecurangan-kecurangan itu tersebar. Ketika Pak Roni sajikan data tadi, ya, kita juga sehari-hari sudah banyak baca data soal fakta integritas yang terkuak di OTT Bupati Sorong, ya kan, soal misalnya PJ Bupati Majalengka, Bupati Majalengka, soal PJ Bupati Cilacap, ya, yang semuanya diduga menguntungkan paslon 3. Juga kemudian terkait tuduhan terhadap paslon 1, bagaimana tenaga pendamping desa di bawah koordinasi Kemendes, ya, diduga dimanfaatkan untuk menjadi jubir desa paslon Amin. Begitu juga sosialisasi bina penempatan tenaga kerja, ya, yang di bawah Kementerian Desa, yang menterinya dari PKB, ya, dituduh digunakan untuk sosialisasi jaringan perempuan pendukung Amin. Nah, ini kan semua tuduhan kan tersebar. Karena itu kalau kami justru juga menunggu juga dikontak oleh Pak Hasto ini. Ya. Kalau jadi belum ya? Belum diajakin ya Bang ya? Ya, belum diajakin. Sebenarnya kalau nggak diajak aja kami juga akan mengajak, meminta diri diajak. Oke, tapi dalam kesempatan kalau komunikasi antara 01 dan 03 itu yang saat ini tengah terjalin itu, ada kekhawatiran nggak sih dari 02, Bang Habib? Kan kita tidak hidup di ruang hampa, ya, banyak tuduhan, misalnya ini terkait elektabilitas. Biasa kan, semakin tinggi pohon semakin besar angin, semakin tinggi survei, ya kan, semakin besar goyangan dari kompetitor. Ini hal yang biasa. Tapi kalau soal teman-teman ini, ya, kami lihat personalnya adalah orang-orang yang berintegritas, ya, sehingga nggak akan terlalu jauh mainnya ke sana, gitu loh. Berarti ya, nggak ada kekhawatiran itu, pada ya? akhirnya kembali pada komitmen kita. Udahlah, kita ikut kontestasi, ya, kita lakukan yang terbaik memenangkan paslon masing-masing. Seperti disampaikan sahabat saya, ya, Ustadz Maman, ya, menangkan paslon masing-masing, ya kan. Kalau ada dugaan pelanggaran atau bahkan kecurangan, dinilai sebagai kecurangan, kita laporkan persis seperti dilakukan Bung Roni, ya kan, Pak Kiai Maman. Kami juga melakukan hal tersebut. Jadi selain itu kami juga mengingatkan, ya, dan saya pikir teman-teman juga saling mengingatkan ke grassroots masing-masing, ke para pendukung masing-masing. Kadang-kadang begini, ada juga para pendukung yang bersemangat, terlalu bersemangat sehingga sadar atau tidak sadar melakukan pelanggaran. Padahal ini beresiko bagi orang yang didukungnya. Seperti kami ini, misalnya keunggulan kami di survei tebal sekali, ya, hampir 20%, dan dikit lagi kami bisa menang 1 putaran. Kalau ada beberapa oknum pendukung kami yang melakukan pelanggaran, apakah itu dia sengaja atau tidak sengaja, tetapi itu tersebar dan lain sebagainya, bisa saja ini membawa dampak yang buruk kepada kami. Bantu juga tidak, ya, dalam konteks signifikan, ya, tetapi membawa dampak yang buruk berupa kami dinilai tidak jujur dalam berkontestasi. Nah, ini yang terus kami ingatkan. Oke, itu soal dugaan kecurangan pemilu. Tapi tadi belum terjawab, Bang Habib. Artinya tidak ada kekhawatiran dari 02 dengan adanya komunikasi yang terjalin antara 01 dan 03. Nggak diajakin tuh gimana sih masalah, ya? gitu? Ya kan begitu, faktanya kan ini terkait survei yang melambung tinggi. Ya kan, kalau misalnya ada dua pihak ingin berkomunikasi, kami juga menunggu diajak komunikasi, dan kami tentu akan berkomunikasi juga. Ini sahabat-sahabat kami juga kok. Nanti kita tunggu deh. Kita coba lihat tanggapan dari Bang Roni seperti apa. Kita jeda dulu, tapi kami kembali hadir saat lagi.